Halo semuanya, hari ini kita akan membicarakan mengenai ideologi penerjemahan. Terdapat dua ideologi penerjemahan nanti yang akan kita bahas, yang paling sering diadopsi oleh para penerjemah di seluruh dunia ya. Untuk memulai pembahasan kita pada hari ini, sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Hari ini saya tidak akan memberikan tantangan penerjemahan, tapi saya akan memberikan trivia quiz ya, yang sangat mudah. Jadi ini trivia quiznya. Uh, Pasti tahu Doraemon ya. Jadi trivia quiznya adalah apa makanan kesukaan Doraemon? Pasti tahu dong ya. Mari kita lihat jawabannya sama-sama. Jadi jawabannya 1, 2, 3 ya. Dorayaki. Apa itu dorayaki? Semua orang tahu kalau Doraemon itu makanan kesukaannya adalah kue donat. Ya, paling tidak Doraemon di tahun 1980-an akhir dan 1990-an awal, suka dengan kue donat dan tidak ada yang namanya dorayaki ya. Jadi trivia quiz hari ini nanti akan sedikit berkaitan ya, dengan pembahasan kita mengenai ideologi penerjemahan. Kita langsung saja ya. Jadi ideologi penerjemahan ini, salah satu pencetus awalnya itu seorang filsuf dari Jerman, Schleiermacher, pada tahun 1800-an, dan kemudian dituliskan kembali oleh seseorang di tahun 1992. Jadi yang pertama, penerjemah bisa saja mencoba mendekatkan penulis, penulis teks kepada pembaca sasaran, atau penerjemah juga dapat menjauhkan penulis teks dari pembaca sasaran. Jadi ada sebagai penerjemah itu memiliki power ya untuk saya mau mendekatkan penulis kepada pembaca sasaran, pesan kepada pembaca sasaran, atau menjauhkan penulis dari pembaca sasaran. Itu menurut Schleiermacher ini ya. Dia seorang filsuf. Tapi kemudian nanti um, ini berkaitan juga dengan mungkin kalau kita ingat waktu dulu kita pernah belajar mengenai diagram Newmark ini, uh, mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Schleiermacher tadi ya. Jadi ada penerjemahan-penerjemahan yang lebih mendekatkan pada teks sumber atau penulis ya. Ada juga di sisi lain terjemahan-terjemahan yang lebih mendekatkan atau menekankan pada budaya sasaran, budaya pembaca sasaran atau pembaca ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ingat di diagram word for word translation, literal translation, faithful translation, dan semantic translation. Kalau kita ingat itu lebih ke source, lebih dekat ke source text or source language or source culture. Sementara adaptation, free translation, idiomatic translation, dan communicative translation lebih dekat ke pembaca ya, atau target culture atau target language, teks sasaran. Jadi sangat berkaitan dengan yang tadi dikatakan oleh Schleiermacher. Penerjemah bisa mendekatkan pembaca
atau menjauhkan pembaca dari teks sasaran. Nah, kemudian, ini merupakan salah satu tokoh di studi penerjemahan yang cukup terkenal, Venuti itu mulai memperkenalkan salah satu yang mulai mencetuskan ide mengenai dua ideologi utama dalam penerjemahan. Yang pertama disebut domestikasi atau domestication, yaitu ideologi penerjemahan yang mendekatkan pesan teks pada bahasa dan budaya sasaran. Jadi ada pesan teks didekatkan pada budaya sasaran, sehingga pembaca terjemahannya, pembaca teks sasaran tidak merasa lagi membaca hasil terjemahan, dan sedang merasa membaca tulisan dalam bahasa sasaran. Misalnya tadi seperti yang contoh awal, Doraemon makan donat. Dia tidak makan makanan yang khas Jepang, dorayaki, tapi jajanan yang umum ada di Indonesia, yaitu donat. Waktu tahun awal 90-an, selain donat, kadang dorayaki tadi juga diterjemahkan atau diganti dengan cookies. Kalau kita ingat metode kemarin, prosedur kemarin itu ada yang namanya cultural substitution, jadi seperti itu contohnya. Kalau mendekatkan, mau mencoba mendomestikasi, itu hal-hal yang berbau kultural terutama, itu diganti menjadi item-item yang ada di target culture, sehingga orang merasanya itu bukan terjemahan lagi. Salah satu contoh lagi, kadang-kadang juga nama juga bisa diganti. Misalnya mungkin nama yang awalnya namanya Juliet jadi Yuli, Romeo jadi Romi, yang lebih kayaknya Indonesia banget, itu kalau menganut ideologi domestikasi. Ini umum digunakan oleh penerjemah-penerjemah pada tahun penerjemah Indonesia pada tahun 90-an, awal 90-an, akhir 80-an, dan hingga sekarang masih sering digunakan oleh penerjemah-penerjemah di Amerika Serikat, di mana misalnya karya-karya dari negara lain itu dijadikan seolah-olah kejadiannya sedang ada di Amerika, nama-nama karakter diganti jadi nama-nama yang khas Amerika. Jadi itu domestikasi. Ini metode pendukungnya. Seperti yang tadi kita lihat di diagram V, metode komunikatif, idiomatis, bebas, dan adaptasi yang paling dekat, adaptasi. Sebagai contoh juga yang adaptasi itu salah satu terjemahan Wizard of Oz dalam bahasa India itu mengganti tokoh-tokohnya menjadi tokoh-tokoh yang lebih dekat dengan budaya India. Misalnya saja kalau tidak salah itu tokoh Cowardly Lion, diganti lion yang tadinya singa diganti menjadi ular kobra. Nah, ini adaptasi, yang merefleksikan ideologi domestikasi dalam penerjemahan. Sementara itu prosedur-prosedurnya, prosedur pendukungnya ada mungkin transposisi tadi, pemadanan berkonteks, pemadanan kultural, pemadanan budaya tadi,
penerjemahan metafora, dengan metafora yang ada dalam bahasa sasaran, yang tadinya mungkin killing two birds with one stone, jadi sambil menyelam minum air ya, itu juga salah satu pendukung prosedur pendukung ideologi domestikasi. Penambahan ataupun penghapusan biar terasa kalau ini tuh ditulis memang untuk pembaca dalam budaya sasaran ya. Kemudian ideologi yang kedua itu disebut foreignization atau pengasingan ya. Ini sebaliknya, pengasingan justru ingin mempertahankan pesan dari bahasa sumber, sehingga memang hasilnya terasa banget kalau ini tuh hasil terjemahan ini terjadinya di luar negeri, di luar dari target culture ya, hasilnya terasa asing, sehingga pembaca memahami bahwa teks itu ada budaya dan istilah dari bahasa sumber. Dan kadang-kadang ini juga baik, digunakan saat ingin memperkenalkan budaya sumber ke baca sasaran. Misalnya kalau tidak salah dulu waktu saya membaca Harry Potter, nggak tahu sekarang terjemahnya gimana, itu ada Mr. and Mrs. Dursley, itu tetap digunakan Mr. and Mrs. bukan menjadi tuan dan nyonya ya, walaupun itu terjemahan bahasa Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengasingan ya. Itu juga tadi waktu terjemahan yang sekarang mungkin Doraemon, mungkin sekarang Doraemon itu makanya sudah lagi bukan cookies, kue cookies atau kue donat, tapi dorayaki, yang mana merupakan budaya Jepang ya, jadi membawa teks, membawa budaya-budaya dan istilah-istilah dari bahasa sumber ke dalam penerjemahan, tidak lagi diganti. Jadi beberapa metode pendukung pengasingan, itu metode yang lebih dekat ke tadi SL ya, source language, yaitu penerjemahan setia, faithful translation, penerjemahan semantis. Kalau tadi diagram V itu juga ada word for word, tapi seperti kita tahu word for word itu dan literal ya, literal translation itu jarang digunakan untuk penerjemahan akhir, jadi tidak kita masukkan ke sini. Jadi biasanya metode yang dipakai metode akhir yang dipakai untuk penerjemahan yang mendukung foreignization adalah setia dan semantis. Sementara prosedur-prosedurnya yang mendukung penerjemahan deskriptif, dan penerjemahan fungsional, mungkin dengan menambahkan juga nanti bisa footnote seperti itu ya, seperti yang pernah kita bahas. Kalki atau kemarin yang kita sebut dengan loan translation. Kemudian penerjemahan fonologis, jadi cuma diganti saja ya, spellingnya. Penerjemahan dengan meminjam atau pungutan, atau sebenarnya bukan penerjemahan sama sekali ya, cuma mengambil kata-kata dalam bahasa sumber dan dituliskan as it is dalam terjemahan atau dalam teks sasaran. Jadi ini prosedur-prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Oke, jadi jadi ini kita lihat ya. Oke, jadi yang namanya um, ideologi penerjemahan pun kadang bisa juga terkait dengan waktu dan tempat seperti kita lihat di sini. Oke, Doraemon versi Indonesia tahun 90-an. Oke, waktu dulu saya pertama baca. Oke, dan tahun terjemahan tahun 2010-an. Oke, coba yang mana yang foreignization, yang mana yang domestication? Ya, yang 90-an, yang sebelah kiri ya. Oke, yang sebelah kiri. Oke, itu domestication dulu. Oke, karena dulu itu memang semuanya harus di Indonesia kan ya. Zaman Orde Baru itu jadi majalah Hai di sini adalah majalah untuk remaja pada tahun 90-an. Oke, majalah Indonesia ya. Oke. Tapi jadi ini pemandangan kultural. Oke, sementara yang aslinya oke itu sebenarnya komik Koro-Koro. Oke. Jadi di sini cuma apa namanya penerjemahan fonologis ya. Oke. Dari tulisan Jepang oke jadi tulisan Indonesia, oke, dan majalah komik. Mungkin ini apa cult ya, oke, apa namanya? Jadi penerjemahan literal ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu, oke, foreignization dan domestication. Kadang ada kalanya kedua apa kedua ideologi ini digunakan secara bersamaan, jadi tidak mutually exclusive ya. Oke, jadi kadang-kadang ada penggabungan antara domestication, oke, dan foreignization, tapi pasti biasanya ada satu yang lebih dominan. Dan itu yang akan kita lihat sebagai ideologi penerjemahnya ya, yang mana yang lebih dominan. Oke, jadi kira-kira itu saja mengenai domestication dan foreignization ya. Okay, so thank you for joining us today. Okay, see you again in the next occasion.